Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Lanusia Channel. Pada pagi hari ini saya akan menayangkan tentang sosok seorang anak muda yang sedang budidaya kelapa sawit ya. Ini bagaimana nanti keseruannya, kita nanti akan sama-sama mendengarkan. Oke, tidak berlama-lama, kita ikuti berikut ini. Teman-teman, sahabat petani, para subscriber dimanapun berada, ini anak muda dari Sumatera, teman-teman ya, yang pergi ke Kalimantan ini mau buka kelapa sawit, teman-teman ya. Ini sudah dipersiapkan pembibitan. Ini varietasnya Simalungun, teman-teman ya. Kemudian total populasinya ini saya tadi ada bocoran 8.000 pokok ini, teman-teman ya. Ini semua pembibitan ini 8.000 pokok. Kemudian luas yang akan ditanam 25 hektar. Jadi teman-teman, sahabat saya ini nanti kita tanya siapa namanya, dari mana, bagaimana. Teman-teman bisa menyimak, teman-teman ya, jangan di skip-skip. Nanti akan tahu perjalanannya anak muda ini dari mana dan bagaimana ke depannya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini ataupun baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke teman-teman. Nah, teman-teman, ini saya kelihatannya itu ada pemiliknya udah istirahat karena tadi lagi sedang bekerja, teman-teman. Nah, ini kita akan ke pemiliknya, teman-teman ya. Nah, itu teman-teman, pemiliknya lagi kebetulan lagi istirahat ya. Kita akan nanyakan, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, ini teman-teman, di depan saya pemilik lahannya ini. Bagaimana nanti kita akan mendengarkan pembicaraan tentang seluk-beluk kebun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mas, jadi saya itu kan ingin menanyakan. Nah, perkenalkan dulu Mas, namanya siapa, dari mana? Nama saya Puguh, asalnya dari Riau, Sumatera ya. Riau, Rokan Hulu. Ya. Kemudian ini udah berapa lama Mas sampean dari Riau ke sini itu sudah berapa lama? Sudah 4 bulan Pak, kurang lebihnya ya. Oh, jadi sementara udah punya anak istri ya? Sudah. Oh, Cuman jadi rantau ke sini modal nekat Pak. tapi teman-teman ya, ini memang pemuda ini ya saya bilang bermodal, teman-teman ya. Karena apa? Karena datang ke sini sudah ada lahan, bahkan bibitnya ini sudah banyak sekali. Otomatis kan tidak serta-merta datang cuman datang langsung buka, ini kan otomatis punya modal. Jadi saya akan menanyakan ya Mas ya, ini lahan yang mau ditanami kelapa sawit ini berapa hektar Mas? 25 hektar Pak, kurang lebihnya itu. Kemudian Mas belinya berapa juta per hektar? Kalau dulu itu kan belinya dulu, baru saya datangi sekarang. Itu 20 juta dulu Pak. Oh, berarti kalau Ya. sekarang kurang lebih 25-an juta ya? Ya bisa segitu. Soalnya tiap tahun itu naik-naik terus. Padahal dulu, waktu dulu pun malahan masih agak murah lagi. Nah, saya terlambat membelinya, jadi sudah harga segitu. Oh, jadi sebelum sekitar 1 tahun sebelum Mas ke sini? Masih 10 juta, 15 juta. Oh ya, Pokoknya tiap tahun naik terus. jadi 1 tahun dari 10 juta paling mahal 15 juta sudah 20 juta ya. Berarti Iya. Mas 4 bulan di sini mungkin sekitar 25 jutaan ya? Ya mungkin sekitar itulah.
Ini memang, eee, Mas itu waktu beli ini istilahnya sekaligus, beli lahan apa beli lahan dulu kemudian datang sini lagi? Beli lahan dulu, angsur, pertama 10 hektar, terus nambah lagi, cuman harganya ya makin bertambah lagi gitu kan. Terus sudah ada modal untuk ke sini sama bawa apa, sawit ini ya langsung ke sini saja. Ini kira-kira, eee, kelihatannya tuh banyak Mas ya. Memang saya ada bocoran ini, katanya 8.000 pokok. Ya yang lebih jelasnya ke pemiliknya sebenarnya berapa pokok ini Mas? Iya, pertamanya memang 10.000 aslinya, cuman karena kemarin banyak yang mati ya kurang lebihnya ini tinggal 8.000 Oh, iya iya iya. gitu, Jadi 8.000. mhm. Kemudian, eee, istilahnya otomatis kalau 25 hektar dengan bibit 8.000 kan kayaknya lebih Mas ya nanti? Oh ya, Berarti istilahnya selebihnya nanti kemungkinan dijual Mas ya? kemungkinan bisa dijual ya. Tapi untuk sementara ini Sementara belum ini belum 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 ya. minat untuk jual ya? Soalnya pun Heeh. bibitnya masih kecil-kecil Jadi ya. nanti istilahnya, karena masih ada kemungkinan lah ya ini Ya, seperti ini, ya mudah-mudahan sih nanti 8.000 sampai siap tanam tidak berkurang, andai kata berkurang 1% atau 2% tuh wajar ya Mas ya. wajar untuk Tapi cadangan. kalau bisa ya, sampai ini, eee, siap ditanam ya mudah-mudahan tidak banyak lah yang Mati. mati lah ya atau yang terserang penyakit. Iya, Kemudian, eee namanya tadi Mas Pugu ya? iya, Oh ya, Mas Pugu. Jadi, untuk para pemirsa yang ada di luar sana, jadi istilahnya untuk, sharing lah. Jadi gimana kok istilahnya Mas Pugu ini dengan, eee, sendirinya sampai di sendirian sini. nekat gitu loh dan di sini juga tidak hanya datang lambean lah kata orang Jawa juga perlu modal. Nah ini gimana Mas keseruannya? Jadi nanti istilahnya biar pemirsa, eee, bisa ikut jejaknya Mas Pugo lah gimana? Oh ya, ceritanya saya ke sini merantau. Awal mula saya di Riau itu saya kerja keras. Jadi tukang galon keliling sampai sakit pinggang. Kemudian saya punya inisiatif jikalau punya kebun sawit mungkin enak lah ya kayak kawan-kawan semua gitu. Minimal ya bisa dipanen untuk masa depan, kedepannya kalau hari tua ya kan. Saya berpikir ini kan masih muda, mumpung punya tenaga. Jadi saya manfaatkan bertani kelapa sawit. Kemudian ini kan tidak murah Mas ya. Harga 20 juta kali 25 hektar kan 500 juta Mas. Belum bibitnya nih ceritanya gimana Mas? Kok bisa sampai, eee, mau mengeluarkan uang segini banyaknya tuh Nah, awalnya gimana Mas? awalnya ini kan sebenarnya bukan tanah saya, tanah orang tua saya. Karena beliau jual bibit sawit, sering ngirim bibit sawit ke Kalimantan. Uangnya itu disisihkan untuk beli tanah ini, jadinya agak ringan. Oh, iya iya. Bukan langsung Jadi uang uang 500 segitu, juta langsung sekaligus bukan Mas bukan. ya? Karena Oh. sering ngirim bibit, Oh. dibelikan tanah di sini, jadi agak ringan. Oh, jadi istilahnya bapaknya itu ya boleh Ya, katakan penjual ataupun pedagang bibit lah ya. iya, Nah, kemudian, sudah dikumpulkan sedikit-sedikit kemudian beli tanah. Oh iya. Jadi, eee, di sini Mas sendirian? Tanahnya 25 hektar. Jadi kalau misalkan andai kata ada petani tidak punya modal Mas ya, cuman ingin 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 istilahnya merubah nasib lah, entah di Jawa, entah di Sumatera, entah di mana lah, saya tidak menyebutkan di mana-mana, yang penting ada pemuda, khususnya pemuda lah, kalau orang tua ini kayaknya untuk berjuang dari nol susah Mas ya. iya, Tapi juga tidak melarang orang tua yang datang ke sini Mas ya. Jadi iya. andai kata ada pemirsa yang ingin ke sini tidak bawa modal, untuk numpang nanam sayur ini gimana Mas kalau menurut
sampean ada lokasinya, apa tidak dan bagaimana? Oh, saya malah merasa senang sekali. Soalnya ada tumpang sari, ada sawit, kemudian ditanami sayuran kan berarti tumpang sari. Saya malah senang itu, nggak usah nyewa, malah saya silahkan semampunya. Mhm. Iya, Jadi intinya, dibuka lebar-lebar Mas ya, bagi orang siapa saja nggak mandang tua muda yang berkeinginan ke Kalimantan, karena ini aksesnya mudah Mas ya, dari Jalan Poros berapa kilo Mas? cuma 2 kilo ke jalan Nah, porosnya ini. kemudian aku tadi masuk ke sini jalannya enak Mas ya, mobil Iya, pun bisa mobil pun masuk bisa ya, masuk, ya. biarpun musim hujan, musim, eee, kemarau pun nggak ada masalah Mas ya, Iya, roda 4. Jadi bisa masuk. kemudian kalau di sini aku kelihatannya banyak banyak pengepul sayuran Mas ya? Kalau pengepul sayuran banyak di sini, Pak. Cuman ya itu, harus berani, nekat nanam banyak-banyak, ibaratnya kita jual sendiri pun malah lebih untung. Jadi intinya kalau umpama ada orang yang mau ke sini, jadi istilahnya nggak takut jualnya susah Mas ya? Ya, Jadi biarpun nanam banyak pun tetap 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 laku. ada Ada. pengepulnya ya. Ya, Jadi istilahnya, eee, pemirsa nggak usah ragu-ragu lah ya kalau ya, misalkan nanti aku takutnya nanam sana nggak laku, dijualnya kemana itu. Jadi intinya bagaimana yang penting ada niat, ke sini kemudian mau kerja keras mau lah ya kerja Mas ya. keras, ya nekat, Nanam sayuran biarpun partai banyak pun andai kata nanam semangka 3 ton pun masih 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 bisa. masih ada yang menampung Mas ya. Ya, Sayur-sayuran pun banyak ya, cabe pun mahal di sini kan. heeh. Hmm, Jadi, mungkin pemirsa yang penting, modal sendiri Mas ya ya. untuk Kalau saya bukanya. cuman menyediakan Heeh, tanahnya jadi aja, kalau Mas Pugu hanya silakan. menyediakan tanah ya mau Ya, mau 10 hektar, mau 5 hektar silahkan Mas ya, ya, yang penting kuat ya. Jadi nggak usah nanti, nggak usah sewa heeh, gitu. nanti tergantung pemirsa yang datang ke sini, yang penting dipersiapkan dan saya di sini kan udah lama. Jadi saya sebagai, orang tua lah bolehkah di sini karena saya usianya udah tua, jadi kalau mau ke Kalimantan ini persiapkan mental, kemudian terutama sepeda motor harus punya, Mas, ya. Ya, Kalau seandainya di sini pasaran kan motor 4 jutaan ya, ya, udah siap untuk anu, kemudian, untuk beli bibit-bibit. Jadi intinya dari Mas Pogo hanya, mempersiapkan ini ya, tanahnya, lahan lahan lahan. sajalah ya, Ya. tidak bisa membantu yang lain Kalau lah ya. kalau mau numpang silahkan Mhm. gitu saja ya. Oh iya, Mas, ya ini saya ingin tahu varietasnya apa, Mas? Varietasnya PPKS Simalungun. Oh iya iya iya. Oke, Mas, ya terima kasih ya mudah-mudahan nanti Mas di sini kerasan, sukses lah dan bisa diikuti oleh teman-teman sahabat Lanusia Channel yang akan ke sini mudah-mudahan, bisa ikuti jejak Mas Pugu lah ya mudah-mudahan walaupun hanya bermodalkan istilahnya belum bisa beli tanah ya mudah-mudahan nanti dengan, usaha nanam sayur mayur ya mudah-mudahan akhirnya bisa tercapai. Oke Iya. Mas, terima kasih. Eh, Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini teman-teman, bibitnya seperti ini. Ya saya tidak terlalu banyak komentar, teman-teman tahu sendiri, tentang bibit ini, bagaimana keadaannya. Ini setelah saya syuting, soalnya nanti kalau saya berbicara lebih jauh, nanti, banyak komen yang kurang bagus. Jadi ini keadaannya bibitnya seperti ini teman-teman. Teman-teman ini lahannya yang punya Mas Pugu ini lahannya mineral teman-teman ya, cuman agak sedikit berpasir. Ya kalau untuk sayur mayur, cukup bagus teman-teman ya. Eee, di sini kemudian, lokasinya termasuk cukup strategis teman-teman ya, karena dari jalan poros cuman 2 kilo teman-teman dan aksesnya gampang sekali masuknya ya. Jadi andai kata kendaraan roda 4 pun tidak ada masalah lah untuk anu, intinya ya kalau mau ke sini nanti bisa
menghubungi saya teman-teman ya. Nanti saya cantumkan di video ini ya. Oke teman-teman, selamat pagi, selamat berpisah, berjumpa kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.